Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita ketemu lagi di dalam pelajaran produk kreatif kelas 11. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Anak-anak kami sekalian, saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Tuhan Allah bersama dengan kita, sehingga kita diberkahinya, sehingga kita belajar mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan, amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak kami sekalian, pada pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan kita yang ketiga masih membahas judul yang sama, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kita masih berada di judul seperti itu. Kemudian saya ingatkan kembali sebagai membuka ingatan kamu bahwa pada pertemuan pertama kita membahas judul yang saya sebutkan tadi. Kemudian pada pertemuan yang kedua sudah kita mulai dengan perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ingat anak kami sekalian, dengan pelajaran kita kali ini kita berupaya untuk menjadikan bahan-bahan limbah yang menurut sebagian orang tidak bermanfaat ini dapat kita jadikan pundi-pundi pemasukan keuangan kita. Oleh karenanya, mari ikuti dengan seksama, dengan teliti, dengan benar, sehingga apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama dan seterusnya menjadikan anak-anak menjadi seorang perajin yang bisa memanfaatkan bahan-bahan limbah yang sebagian orang tidak bermanfaat, tapi di tangan kamu bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan keuangan. Baik, kemudian di pertemuan kedua kita sudah mulai merencanakan usaha kerajinan tersebut dengan membahas yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan. Sekali lagi, ide dan peluang usaha kerajinan yang tentunya dari bahan yang sama, yaitu bahan limbah. Kemudian di pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sekali lagi, di pertemuan yang ketiga ini indikatornya adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ingat, yang dimaksud dengan bangun datar di sini adalah yang berkaitan dengan limbah itu sendiri. Artinya bangun datar di sini adalah limbah-limbah yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Sehingga dengan adanya panjang tertentu, lebar tertentu, kita akan bisa menjadikan limbah tersebut menjadi benda tertentu. Jadi dia punya dua dimensi, punya dua ukuran. Tinggal kita memanfaatkan mau ukuran panjang seberapa, mau lebar seberapa. Baik, anak-anak kami sekalian, di pertemuan yang ketiga ini sekali lagi indikatornya adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan yang terdiri dari satu, perizinan usaha. Anak-anak kami sekalian, apapun usaha yang kita lakukan, kalau dia sudah berbentuk usaha menengah dan ke atas, di negara kita, usaha tersebut harus memiliki perizinan. Dengan memiliki perizinan berarti pemerintah mengetahui bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari situ? Ya, mungkin perlindungan dari pemerintah. Yang kedua, kemungkinan jika adanya bantuan-bantuan yang bisa diterima oleh pengusaha tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang masih berkaitan dengan administrasi usaha. Yang kedua yaitu surat menyurat. Ya, surat menyurat. Kalau sudah bentuknya, ya, kalau sudah bentuknya bentuk usaha, nah, tentu ada surat-surat yang namanya surat niaga. Ya. Nah, surat niaga itu banyak macamnya. Ada surat permintaan penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, surat pengiriman, atau surat penagihan. Nah, ini harus dikuasai, ya, surat menyurat. Kemudian yang ketiga, ada pencatatan transaksi barang. Kalau memang usahanya dalam bentuk barang, ya, produk yang dihasilkan dalam usaha itu ada dua, ya, yaitu barang dan jasa. Jadi harus ada pencatatan transaksinya, ya, harus ada pencatatan transaksi. Kemudian yang keempat, ada pula pencatatan transaksi keuangan, ya, pencatatan transaksi keuangan. Tentu ini juga berkaitan dengan modal, dengan perolehan, ya, kemudian hal-hal yang lain yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Kemudian yang berikutnya, pajak. Nah, sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara kita wajib membayar pajak. Jadi apalagi pajak yang harus kita bayar itu adalah pajak perusahaan atau pengusaha. Ya. Nah, baik anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kali ini itu yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kamu, calon-calon pengusaha, melalui pelajaran produk kreatif. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.